Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Memiliki Hati Seperti Tuhan. Tatanan yang dimiliki oleh Allah dalam dirinya menunjukkan bahwa Allah bukanlah sosok yang bertindak secara sembarangan. Ditinjau dari hakikat Allah yang penuh kasih, tidak sulit bagi Allah memberi pengampunan bagi manusia. Dapat dikatakan bahwa Allah pasti memberikan pengampunannya bagi manusia. Tetapi ditinjau dari keadilan dan kekudusannya, pengampunan tidak mudah diberikan. Sebab pengampunan diberikan harus memenuhi semua hakikat yang ada pada diri Allah. Bukan hanya memenuhi hakikat kasih-Nya, tapi juga harus memenuhi hakikat keadilan dan kekudusan-Nya. Keadilan dan kekudusan Allah menuntut adanya ganjaran atas kesalahan. Allah tidak dapat mengampuni hanya berdasarkan kasih-Nya. Ia harus membalaskan seluruh kesalahan yang dilakukan manusia menurut perbuatannya, sebab setiap dosa memiliki upahnya. Nahum 1 ayat 3, Roma 6 ayat 23. Harus ada sosok di luar diri manusia untuk menebus kesalahan tersebut. Sosok tersebut bukanlah domba, lembu, atau darah binatang apapun. Darah binatang yang dikorbankan hanya tindakan profetis yang sementara waktu dijadikan simbol untuk pengampunan dosa manusia. Hanya darah Yesus yang mampu menyucikan manusia dari dosanya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kesalahan manusia ditimpakan kepadanya, maka seluruh kesalahan manusia dapat diampuni. Ini adalah tatanan atau mekanisme dalam diri Allah yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Pola pengampunan semacam ini sebenarnya telah dipahami sejak lama oleh bangsa-bangsa lain. Sejak Allah memberikan hukum Taurat kepada umat manusia melalui Musa, konsep pengorbanan binatang untuk pengorbanan sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di timur dekat kuno. Jadi, 1.500 tahun sebelum adanya agama Kristen dan 2.100 tahun sebelum adanya agama Islam, orang Israel telah mempraktikkan pola pengorbanan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Diperlukan kurban dalam setiap ibadah untuk terlebih dahulu melayakkan manusia yang akan mencari Allah. Hal ini diketahui dan disetujui bersama untuk dalam tata ibadah bangsa Israel dan agama kuno umumnya. Dengan demikian, sebenarnya tersirat bahwa tatanan pengampunan Allah terhadap manusia adalah tatanan yang dapat dipahami oleh manusia tersebut. Tatanan atau mekanisme pengampunan Allah bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan misterius sehingga tidak dapat dipahami oleh manusia. Jika Allah dapat mengampuni tanpa mengorbankan anak tunggalnya, maka sesungguhnya Allah adalah Allah yang dapat berkompromi dengan kesalahan atau dengan dosa.
Allah tidak memberikan ganjaran atau hukuman terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia. Dengan demikian, Allah menjadi tidak adil. Akan tetapi, Allah kita bukanlah demikian. Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa. Dalam integritasnya yang sempurna, Allah bersedia mengampuni dosa manusia, meski dengan harga yang mahal, yakni seharga putra tunggalnya. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat mengagumi kesempurnaan kasih dan keadilan dalam diri Allah. Hal ini tentu berimplikasi kepada bagaimana kita menyambut orang lain, berangkat dari pengorbanan yang terlebih dahulu ditunjukkan oleh Allah. Dapat dibayangkan jika Allah tidak berniat menyelamatkan manusia, pasti tidak akan ada peradaban manusia yang begitu luar biasa pada hari ini. Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil menunjukkan kemuliaannya dengan mengorbankan putra tunggalnya demi manusia di seluruh jagat raya. Menghayati ini, kita semakin bergelora dalam mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebab jika Bapa berani mengorbankan putra tunggalnya, apalah artinya kerugian perasaan, kerugian materi, atau kerugian lainnya yang membuat kita tidak bersedia mengampuni sesama kita. Untuk itu, kita harus memiliki hati seperti Tuhan. Hati Tuhan terhadap manusia yang melukai dan mengkhianatinya terekam dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak memandang kesalahan manusia yang menyalibkannya sebagai sesuatu yang sangat fatal dan terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni. Tuhan Yesus mendoakan mereka kepada Allah Bapa agar diampuni. Seseorang yang tidak memiliki hati yang mengampuni seperti Tuhan tidak akan diampuni. Hal ini jelas tertuang dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Suka atau tidak suka, setiap kita harus mengampuni sesama kita jika ingin menerima pengampunan dari Allah. Seseorang yang tidak memiliki hati Tuhan yang bersedia mengampuni tidak akan diampuni oleh Allah. Seseorang yang tidak memiliki hati Tuhan yang bersedia mengampuni tidak akan diampuni oleh Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.